Sejarah bangsa ini penuh dengan lika-liku perjuangan, pertarungan ideologi, dan dinamika sosial yang kerap menyisakan jejak panjang. Dari masa kolonial, revolusi kemerdekaan, hingga pergulatan politik setelah Republik berdiri, perempuan selalu hadir sebagai bagian penting dari cerita besar Indonesia. Namun, tak selalu kisah mereka dituliskan dengan adil. Di antara organisasi perempuan yang pernah berdiri, ada satu nama yang hingga kini masih menimbulkan perdebatan. Gerwani, singkatan dari Gerakan Wanita Indonesia. Bagi sebagian orang, Gerwani dikenang sebagai organisasi perempuan progresif yang gigih memperjuangkan hak-hak perempuan, pendidikan, dan keadilan sosial. Namun bagi banyak lainnya, nama Gerwani melekat dengan stigma kelam, propaganda, tragedi, bahkan cerita-cerita mengerikan yang diwariskan oleh sejarah Orde Baru. Narasi yang simpang siur inilah yang membuat Gerwani menjadi salah satu organisasi paling kontroversial dalam lintasan sejarah Indonesia. Ada fakta-fakta perjuangan yang nyata, ada pula mitos dan tuduhan yang dipelintir, serta tragedi besar yang mengakhiri kiprahnya. Dalam dokumenter ini, kita akan menyusuri jejak Gerwani, dari kelahirannya sebagai Gerwis, perjuangannya di bidang pendidikan, kesehatan, dan hak perempuan, hubungannya dengan Partai Komunis Indonesia, hingga pusaran politik 1965 yang menghancurkan organisasi ini. Kita akan melihat bagaimana Gerwani menjadi simbol kekuatan sekaligus simbol stigma, dan mengapa hingga kini sejarahnya tetap diperdebatkan. Mari kita telusuri bersama lintasan sejarah Gerwani, fakta, mitos, dan tragedi. Untuk memahami Gerwani, kita perlu mundur sejenak ke tahun-tahun awal setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tahun 1945 hingga awal 1950-an adalah masa penuh gejolak. Republik yang baru berdiri masih menghadapi ancaman kembalinya Belanda. Sementara di dalam negeri, berbagai kelompok masyarakat sibuk membangun wadah perjuangannya masing-masing. Di tengah situasi ini, perempuan Indonesia mulai mencari bentuk organisasi yang mampu mewakili suara mereka. Sejak masa pergerakan nasional, memang sudah ada tokoh-tokoh perempuan seperti Kartini, Dewi Sartika, Rohana Kudus, dan lainnya yang membuka jalan bagi emansipasi. Namun, dalam skala politik dan sosial yang lebih luas, perempuan masih sering dipandang sebagai pelengkap, bukan pelaku utama. Disinilah muncul gagasan untuk membentuk organisasi perempuan yang lebih modern, lebih progresif, dan lebih berakar pada realitas kehidupan rakyat kecil. Pada 4 Juni 1950, di Semarang, Jawa Tengah, lahirlah sebuah organisasi bernama Gerwis, singkatan dari Gerakan Wanita Istri Sedar. Gerwis bukan sekadar perkumpulan, melainkan hasil fusi dari 6 organisasi perempuan. Rukun Putri Indonesia, Rupindo, dari Semarang, Persatuan Wanita Sadar dari Surabaya, Istri Sedar dari Bandung, Gerwindo dari Kediri, Wanita Madura dari Pulau Madura, serta Perjuangan Putri Republik Indonesia dari Pasuruan. Fusi ini menunjukkan kesadaran baru, bahwa perjuangan perempuan akan lebih kuat jika bersatu, bukan berjalan sendiri-sendiri. Para pendiri Gerwis adalah perempuan-perempuan muda yang sebagian besar merasakan langsung pengalaman revolusi. Di antaranya ada nama S.K. Trimurti, seorang tokoh pers sekaligus pejuang pergerakan, Suwarti, Umi Sarjono, Sri Peni, Sulastri, dan Suharti. Mereka lahir dari generasi yang ditempa oleh penjajahan, perang, dan revolusi. Mereka tahu betul betapa perempuan sering dipinggirkan, meski ikut berkorban di garis depan perjuangan. Apa yang mereka perjuangkan? Gerwis ingin membangkitkan kesadaran perempuan akan hak-haknya. Di masa itu, banyak perempuan tidak punya akses ke pendidikan formal. Angka buta huruf di kalangan perempuan masih tinggi. Perempuan juga sering terkungkung dalam perkawinan yang tidak adil, dipoligami tanpa hak untuk menolak, dinikahkan di usia muda, bahkan dianggap hanya layak mengurus rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga kerap dianggap hal biasa, sesuatu yang tidak boleh dilawan. Gerwis datang membawa pesan baru, perempuan berhak untuk belajar, bekerja, dan menentukan nasibnya sendiri. Dalam kongres-kongres awalnya, mereka membicarakan isu-isu yang dianggap tabu pada masanya. Hak perempuan dalam perkawinan, perlindungan anak, gaji layak bagi buruh perempuan, hingga kesetaraan politik. Organisasi ini tidak lahir di ruang hampa.
Perempuan di seluruh dunia pada masa itu juga sedang bangkit. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara menyaksikan peran besar perempuan di garis depan, baik sebagai tenaga kerja maupun pejuang. Gelombang feminisme baru mulai menguat di berbagai negara. Namun yang menarik, Gerwis tidak serta-merta meniru feminisme Barat. Mereka merumuskan jalannya sendiri, sesuai kondisi Indonesia yang baru merdeka dan masih berjuang melawan feodalisme serta imperialisme. Di Semarang dan kota-kota lain, Gerwis mulai membuka cabang, menggelar kursus baca tulis untuk perempuan, mendirikan pos kesehatan ibu dan anak, serta mengadakan pertemuan-pertemuan kecil di kampung-kampung. Suasananya sederhana, tikar digelar, ibu-ibu duduk melingkar. Lalu seorang aktivis Gerwis menjelaskan tentang pentingnya pendidikan bagi anak perempuan, atau membacakan brosur tentang hak-hak buruh. Meski masih muda usianya, Gerwis cepat mendapatkan perhatian. Jumlah anggotanya terus bertambah. Dalam beberapa tahun saja, organisasi ini berkembang ke berbagai daerah dengan anggota dari berbagai lapisan, buruh pabrik, petani, hingga guru dan mahasiswa. Lahirnya Gerwis adalah tonggak penting. Untuk pertama kalinya, perempuan Indonesia memiliki wadah yang jelas untuk menyuarakan kepentingannya sendiri, bukan sekadar mengikuti arus organisasi laki-laki. Dari sinilah, sebuah gerakan yang kelak bernama Gerwani akan tumbuh menjadi salah satu organisasi perempuan terbesar di Asia Tenggara. 4 tahun setelah berdiri, Gerwis mengalami perubahan besar. Perubahan ini bukan sekadar soal nama, tetapi juga arah gerakan dan jangkauan organisasi. Pada Kongres kedua tahun 1954, para pemimpin Gerwis berkumpul untuk mengevaluasi perjalanan organisasi. Hasilnya lahirlah keputusan penting. Gerwis berganti nama menjadi Gerwani, singkatan dari Gerakan Wanita Indonesia. Mengapa nama ini diganti? Alasan utamanya adalah inklusivitas. Nama Istri Sedar dalam Gerwis dirasa terlalu sempit, seolah-olah organisasi ini hanya untuk perempuan yang berstatus istri. Padahal, perjuangan mereka ingin merangkul semua perempuan, baik yang menikah maupun belum, dari berbagai lapisan sosial dan profesi. Dengan nama baru Gerwani, pintu organisasi terbuka lebih lebar. Untuk buruh, petani, guru, mahasiswa, bahkan perempuan yang hidup di desa-desa terpencil sekalipun. Perubahan nama ini menandai lahirnya semangat baru. Dari sekadar menumbuhkan kesadaran, Sedar, Gerwani kini ingin bergerak lebih jauh, melakukan aksi nyata. Mereka tidak hanya mengedukasi perempuan tentang hak-hak dasar, tetapi juga ingin ikut aktif dalam membentuk wajah politik dan sosial Indonesia. Dan benar, setelah 1954, Gerwani berkembang pesat. Anggotanya tersebar di seluruh Jawa, Sumatera, hingga Sulawesi. Mereka membuka cabang-cabang baru, membentuk kelompok belajar, dan mengadakan kegiatan sosial. Di pabrik-pabrik, Gerwani mendampingi buruh perempuan yang menuntut hak cuti melahirkan. Di desa-desa, mereka mendukung petani perempuan yang memperjuangkan tanah garapan. Sementara di kota-kota, Gerwani hadir di sekolah-sekolah dan universitas, menarik perhatian mahasiswa perempuan untuk ikut terlibat. Organisasi ini cepat menjadi salah satu kekuatan perempuan terbesar di Indonesia. Dari 650.000 anggota pada tahun 1957, jumlahnya melonjak menjadi sekitar 1,5 juta pada tahun 1963, dan bahkan mencapai 3 juta orang menjelang 1965. Angka yang luar biasa menjadikan Gerwani bukan sekadar organisasi perempuan terbesar di Indonesia, melainkan juga salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Lantas, apa yang membuat Gerwani begitu cepat diterima? Jawabannya sederhana. Mereka hadir di tengah masyarakat dengan program nyata. Mereka mengajarkan baca tulis bagi perempuan buta huruf. Mereka membuka kursus menjahit, memasak, dan keterampilan rumah tangga untuk meningkatkan penghasilan keluarga. Mereka mengadakan penyuluhan tentang kesehatan ibu dan anak. Mereka mendorong undang-undang perkawinan yang lebih adil, menentang poligami sewenang-wenang, serta memperjuangkan hak cerai yang lebih setara. Gerwani juga aktif dalam isu politik kebangsaan. Mereka ikut bersuara dalam kampanye anti-kolonialisme, menentang sisa-sisa feodalisme, dan mendukung perjuangan nasional melawan imperialisme Barat.
Dengan demikian, perjuangan mereka tidak semata-mata soal perempuan, tetapi juga bagian dari gerakan rakyat yang lebih luas. Namun, ada hal menarik dari cara pandang Gerwani terhadap feminisme. Mereka menolak label feminisme barat yang dianggap individualistis, lebih menekankan kebebasan pribadi tanpa melihat konteks sosial. Gerwani mengusung gagasan bahwa emansipasi perempuan hanya bisa tercapai bila rakyat kecil, buruh, dan tani juga merdeka dari penindasan. Dengan kata lain, perjuangan perempuan tidak bisa dipisahkan dari perjuangan rakyat seluruhnya. Inilah yang membedakan Gerwani dari organisasi perempuan lain, seperti Perwari atau Kowani, yang lebih dekat dengan kalangan nasionalis atau birokrat. Gerwani memilih jalannya sendiri, feminisme yang bersandar pada sosialisme dan perjuangan kelas. Di mata banyak perempuan sederhana di desa dan kampung, Gerwani menjadi tempat menemukan suara. Mereka merasa dilibatkan, dihargai, dan didorong untuk maju. Bagi banyak aktivis muda di kota, Gerwani memberi ruang untuk bergerak lebih bebas, menyampaikan gagasan, dan ikut menentukan arah bangsa. Perubahan dari Gerwis menjadi Gerwani pada tahun 1954 bukan sekadar pergantian nama, tetapi awal dari transformasi besar. Dari organisasi kecil yang fokus pada kesadaran, Gerwani menjelma menjadi kekuatan massa perempuan yang terorganisir, militan, dan berpengaruh di panggung politik nasional. Namun perjalanan ini juga membawa konsekuensi. Semakin besar pengaruhnya, semakin dekat pula langkah Gerwani dengan pusaran politik yang akan menentukan nasib mereka di kemudian hari. Seiring berkembangnya organisasi ini, arah politik Gerwani mulai terlihat semakin jelas. Dari sebuah gerakan perempuan yang awalnya menekankan kesadaran dan aksi sosial, Gerwani perlahan-lahan bergerak ke ranah politik yang lebih luas. Dan disinilah mereka menemukan kedekatan dengan salah satu kekuatan terbesar di Indonesia kala itu, Partai Komunis Indonesia, PKI. Mengapa hal ini bisa terjadi? Pada dasarnya, Gerwani dan PKI memiliki titik temu yang kuat. Gerwani memperjuangkan hak-hak perempuan buruh dan tani, sementara PKI dikenal sebagai partai yang paling vokal membela kepentingan kaum kecil. Dalam banyak hal, program-program PKI sejalan dengan cita-cita Gerwani. Mari kita ingat kembali situasi Indonesia pada pertengahan 1950-an. Negara baru ini masih rapuh, ketimpangan sosial begitu mencolok. Di desa-desa, banyak petani tidak memiliki tanah sendiri dan hanya bekerja untuk tuan tanah dengan upah minim. Di kota, buruh pabrik perempuan sering mendapat perlakuan tidak adil, gaji rendah, dan tidak ada perlindungan ketika hamil atau melahirkan. Dalam kondisi inilah, PKI tampil sebagai partai yang lantang membela rakyat kecil, sementara Gerwani menjadi corong perempuan yang ingin memperjuangkan keadilan sosial. Dari sinilah muncul kedekatan ideologis. Gerwani menolak feminisme barat yang dianggap terlalu individualis. Bagi mereka, emansipasi perempuan tidak bisa dipisahkan dari perjuangan kelas. Perempuan baru bisa benar-benar merdeka jika kaum tani memperoleh tanahnya, buruh mendapat perlindungan, dan rakyat kecil terbebas dari penindasan feodalisme serta kapitalisme. Kutipan yang sering muncul dalam propaganda mereka adalah, perjuangan perempuan adalah bagian dari perjuangan rakyat. Artinya, hak-hak perempuan tidak boleh dipisahkan dari perjuangan bangsa melawan penindasan. Inilah yang membuat Gerwani berbeda dari organisasi perempuan lain. Jika Perwari atau Kowani lebih fokus pada isu-isu perempuan kalangan menengah, Gerwani justru menancapkan kakinya di tengah masa buruh dan tani. Gerwani menganggap dirinya bukan sekadar gerakan feminis, melainkan bagian dari revolusi rakyat. Kedekatan dengan PKI makin nyata menjelang pemilu 1955, pemilu demokratis pertama Indonesia. Gerwani aktif menggalang dukungan perempuan untuk memilih PKI. Hasilnya terlihat, suara PKI melonjak, menduduki peringkat keempat dengan belasan kursi di parlemen. Sebagai imbal balik, beberapa kader Gerwani seperti Suharti Suwarno, Salawati Daud, dan Umi Sarjono berhasil duduk di DPR. Untuk pertama kalinya, suara perempuan buruh dan tani masuk ke parlemen melalui jalur politik. Dukungan terhadap PKI ini tidak berhenti di situ. Pada Kongres keempat Gerwani,
April 1961, arah politik organisasi ini semakin ditegaskan. Resolusi Kongres menyatakan dengan jelas bahwa Gerwani mendukung garis perjuangan PKI, sekaligus menyelaraskan diri dengan kebijakan Presiden Soekarno. Mereka menyatakan komitmen pada program-program nasional, mendukung perjuangan merebut Irian Barat dari Belanda, mendorong pelaksanaan land reform untuk keadilan agraria, menuntut undang-undang perkawinan yang lebih demokratis, hingga menyuarakan isu keamanan nasional dalam menghadapi imperialisme Barat. Dengan demikian, Gerwani tak lagi hanya bicara soal perempuan. Mereka menjadi kekuatan politik yang ikut menentukan arah negara. Namun kedekatan ini juga membawa risiko besar. Dalam politik Indonesia yang penuh pertarungan ideologi, keberpihakan kepada PKI otomatis menempatkan Gerwani dalam barisan yang berseberangan dengan kelompok militer, terutama Angkatan Darat dan sebagian kalangan Islam konservatif. Banyak pihak mulai memandang Gerwani dengan curiga. Aksi-aksi mereka di jalanan sering disorot, demonstrasi buruh yang keras, kampanye anti-feodalisme, hingga retorika anti-agama yang kerap muncul dari kalangan komunis. Meski Gerwani sendiri banyak beranggotakan perempuan dari latar belakang Islam dan tradisional, citra organisasi ini melekat dengan PKI dan segala ideologi yang dibawanya. Perlu dicatat, bagi Gerwani, kedekatan dengan PKI bukanlah bentuk keterpaksaan. Mereka memilih jalan itu dengan sadar, karena merasa program PKI paling sesuai dengan perjuangan mereka. Bagi banyak anggota, terutama perempuan desa, PKI dan Gerwani ibarat dua saudara seperjuangan, sama-sama mengangkat nasib rakyat kecil. Tetapi sejarah saudara-saudara seringkali keras. Ketika sebuah organisasi memilih jalur politik, maka ia harus siap menanggung risiko pertarungan kekuasaan. Dan pilihan Gerwani untuk berafiliasi dengan PKI membuat mereka terjebak dalam pusaran konflik besar yang akan segera meletus di tahun-tahun berikutnya. Saudara-saudara, setelah resmi menjadi Gerwani dan memperkuat kedekatannya dengan PKI, organisasi ini tidak berhenti hanya pada wacana politik. Justru, mereka menjadi semakin aktif di tengah masyarakat. Apa yang membuat Gerwani berbeda dari banyak organisasi lain adalah keberanian mereka untuk turun langsung, menyentuh kehidupan sehari-hari perempuan, buruh, dan petani di akar rumput. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana aktivitas Gerwani berjalan dalam kehidupan nyata. Pertama, bidang pendidikan. Gerwani menyadari bahwa banyak perempuan Indonesia saat itu masih buta huruf. Pendidikan formal seringkali hanya diperuntukkan bagi anak laki-laki, sementara anak perempuan dianggap cukup belajar mengurus rumah. Untuk mengubah keadaan ini, Gerwani membuka sekolah-sekolah rakyat di berbagai daerah. Bayangkan suasananya, sebuah balai desa sederhana, tikar digelar, papan tulis kecil dipasang di dinding bambu. Di sana, ibu-ibu rumah tangga, buruh tani, bahkan nenek-nenek, duduk dengan penuh semangat belajar membaca dan menulis huruf Latin. Seorang aktivis muda Gerwani dengan sabar membimbing mereka mengeja kata demi kata. Dari sinilah banyak perempuan desa untuk pertama kalinya bisa menulis namanya sendiri. Tak hanya itu, Gerwani juga membuka kursus keterampilan, menjahit, memasak sehat, hingga membuat kerajinan tangan. Tujuannya jelas, agar perempuan bisa menambah penghasilan keluarga dan tidak sepenuhnya bergantung pada suami. Pendidikan bagi Gerwani bukan sekadar soal ilmu pengetahuan, tapi juga pemberdayaan ekonomi. Kedua, bidang kesehatan. Gerwani peka terhadap masalah ibu dan anak. Angka kematian ibu melahirkan dan bayi saat itu masih sangat tinggi, apalagi di desa-desa yang jauh dari fasilitas kesehatan. Untuk itu, Gerwani mendirikan pos-pos kesehatan rakyat. Di pos ini mereka mengadakan penyuluhan gizi, cara merawat bayi, hingga kampanye tentang kebersihan lingkungan. Mereka juga memperjuangkan cuti melahirkan bagi buruh perempuan, sesuatu yang pada masa itu jarang sekali dipikirkan majikan. Dengan gerakan ini, Gerwani benar-benar hadir di tengah persoalan yang dialami kaum perempuan sehari-hari. Ketiga, bidang buruh dan tani. Gerwani aktif mendukung mogok buruh yang menuntut perbaikan upah dan jam kerja manusiawi. Mereka ikut berorasi dalam rapat-rapat akbar, mengangkat suara kaum perempuan buruh yang sering kali dibayar lebih rendah daripada laki-laki. Di desa-desa, Gerwani berdiri di sisi petani, terutama perempuan tani yang kehilangan tanah akibat sistem feodal.
Mereka ikut mengawal pelaksanaan program land reform, pembagian tanah yang diinisiasi pemerintah dan didukung penuh oleh PKI. Dalam banyak kasus, Gerwani membantu petani perempuan berani bersuara, menuntut hak mereka atas tanah yang dikuasai tuan tanah. Keempat, isu anti-imperialisme dan kebudayaan. Gerwani tidak hanya memikirkan hal-hal praktis, mereka juga terlibat dalam wacana kebudayaan. Dalam berbagai tulisan dan pidatonya, Gerwani menolak masuknya budaya barat yang dianggap merusak moral bangsa. Mereka mendukung kampanye nasional melawan imperialisme, kapitalisme, dan kolonialisme. Bagi mereka, perjuangan perempuan adalah bagian dari perjuangan bangsa melawan dominasi asing. Karena itulah, Gerwani juga ikut serta dalam berbagai aksi solidaritas internasional. Misalnya mendukung perjuangan rakyat Vietnam melawan Amerika Serikat atau rakyat Kongo melawan kolonialisme Eropa. Dengan segala aktivitas itu, tidak heran jika jumlah anggota Gerwani melonjak tajam. Dari ratusan ribu menjadi jutaan dalam waktu singkat. Bayangkan, pada awal 1960-an, Gerwani mengklaim memiliki lebih dari 1,5 juta anggota, dan angka ini terus bertambah hingga sekitar 3 juta orang menjelang 1965. Sebuah kekuatan massa yang luar biasa besar. Apa yang membuat mereka begitu diminati? Karena Gerwani tidak hanya bicara. Mereka hadir, bekerja, dan memberikan solusi. Perempuan-perempuan desa merasa terbantu dengan kursus baca tulis. Buruh pabrik merasa didukung dalam perjuangan mereka. Ibu-ibu muda merasa diperhatikan lewat pos kesehatan. Gerwani memberi jawaban konkret terhadap persoalan nyata rakyat kecil. Namun semua keberhasilan itu tidak datang tanpa kritik. Kelompok-kelompok yang berseberangan dengan PKI menuduh Gerwani terlalu politis, terlalu keras dalam retorika anti-agama, dan melupakan kodrat perempuan. Di banyak media konservatif, Gerwani digambarkan sebagai organisasi yang hendak merusak tatanan keluarga tradisional. Meski demikian, bagi para anggotanya, Gerwani justru memberi makna baru dalam hidup mereka. Banyak perempuan desa yang sebelumnya tidak pernah berbicara di depan umum, kini berani berpidato di rapat desa. Banyak buruh perempuan yang dulu pasrah menerima upah rendah, kini berani menuntut keadilan. Bagi mereka, Gerwani bukan hanya organisasi, melainkan ruang pembebasan. Saudara-saudara, Gerwani di awal 1960-an adalah fenomena besar. Ia bukan hanya organisasi perempuan, tetapi juga mesin massa politik. Dukungan mereka terhadap Partai Komunis Indonesia, PKI, dan kebijakan Presiden Soekarno membuat Gerwani berada di garis depan politik nasional. Namun semakin besar pengaruhnya, semakin kuat pula sorotan terhadap mereka. Hubungan erat dengan PKI membuat Gerwani identik dengan ideologi komunis. Hal ini, seperti yang akan kita lihat, kelak menjadi salah satu faktor utama yang menyeret Gerwani dalam badai politik paling berdarah dalam sejarah Indonesia modern. Selanjutnya, kita memasuki babak baru sejarah Indonesia, demokrasi terpimpin yang dimulai pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli dan membubarkan sistem parlementer. Dari sinilah wajah politik nasional berubah drastis dan Gerwani ikut terbawa arus dalam dinamika besar ini. Mengapa masa ini penting? Karena di era demokrasi terpimpin, Soekarno mengusung konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai dasar persatuan bangsa. Tujuannya adalah meredam pertentangan ideologi yang makin tajam, sekaligus menjaga stabilitas. Bagi Gerwani, ini adalah peluang besar. Kedekatan mereka dengan PKI yang menjadi salah satu pilar Nasakom membuat posisi organisasi ini kian kokoh. Di bawah payung demokrasi terpimpin, Gerwani semakin aktif di berbagai kegiatan politik tingkat nasional. Mereka hadir dalam rapat-rapat akbar, mendukung pidato-pidato Soekarno yang menyerukan anti-imperialisme, serta menjadi salah satu organisasi massa yang setia mengibarkan semangat revolusi. Gerwani mendukung penuh kebijakan luar negeri konfrontatif Indonesia. Misalnya dalam kampanye Trikora untuk merebut Irian Barat dari Belanda, anggota-anggota Gerwani turun ke jalan menggelar demonstrasi, menggalang tanda tangan, hingga mengadakan penggalangan dana. Mereka juga ikut mendukung kampanye Ganyang Malaysia pada 1958.
yang menjadi bagian dari politik konfrontasi Indonesia terhadap neokolonialisme. Dengan aktivitas itu, Gerwani berhasil menempatkan diri bukan hanya sebagai organisasi perempuan, melainkan bagian integral dari revolusi nasional. Bagaimana isu perempuan dalam demokrasi terpimpin? Meski makin politis, Gerwani tidak melupakan isu-isu perempuan. Mereka semakin keras menuntut adanya undang-undang perkawinan yang lebih adil. Pada masa itu, praktik poligami, kawin paksa, dan perceraian sepihak masih sangat marak. Banyak perempuan menderita karena tidak memiliki perlindungan hukum. Gerwani mengangkat isu ini dalam rapat-rapat umum, menulis artikel di media, hingga melobi pemerintah. Bagi mereka, undang-undang perkawinan yang demokratis adalah salah satu kunci pembebasan perempuan Indonesia. Mereka juga menuntut hak politik yang lebih luas. Gerwani menekankan bahwa perempuan tidak hanya berhak memilih, tapi juga dipilih dan ikut menentukan kebijakan negara. Tekanan ini membuat isu kesetaraan gender mulai masuk dalam percakapan politik nasional, meski masih menuai penolakan dari kelompok konservatif. Di era demokrasi terpimpin, aksi-aksi massa menjadi ciri utama politik. Gerwani seringkali ikut serta dalam demonstrasi besar yang diorganisasi oleh PKI dan organisasi afiliasinya. Bayangkan, ribuan anggota Gerwani turun ke jalan, mengenakan seragam putih dengan selempang merah, membawa spanduk bertuliskan, "Tanah untuk tani, kesejahteraan untuk buruh, undang-undang perkawinan demokratis." Suasana begitu bergelora. Sorak-sorai perempuan yang dulu hanya dikenal sebagai ibu rumah tangga, kini bergema di pusat-pusat kota. Kehadiran massa Gerwani membuat banyak orang tercengang. Mereka menunjukkan bahwa perempuan bisa tampil di ruang publik dengan kekuatan politik yang nyata. Inilah salah satu perubahan besar yang dihadirkan Gerwani dalam wajah politik Indonesia. Namun badai mulai mendekat. Meski demokrasi terpimpin memberi ruang bagi PKI dan Gerwani, tak bisa dipungkiri bahwa pertentangan ideologi makin panas. Angkatan Darat melihat dengan curiga setiap langkah PKI dan organisasi afiliasinya. Sementara sebagian kelompok Islam menuduh Gerwani mendorong moral bebas karena menolak poligami dan menuntut kesetaraan gender. Di tengah ketegangan itu, Gerwani terus melaju. Mereka yakin berada di sisi Soekarno dan PKI adalah posisi yang tepat, tapi sejarah menunjukkan pilihan politik selalu membawa risiko besar. Saudara-saudara, Gerwani di era demokrasi terpimpin mencapai puncak pengaruhnya. Mereka berhasil menjangkau jutaan anggota, menguasai ruang politik perempuan, dan ikut menentukan arah kebijakan nasional. Tetapi, justru di saat berada di puncak inilah, bahaya terbesar mengintai. Karena tak lama kemudian, Indonesia akan diguncang peristiwa paling kelam, tragedi 1965. Dan di sanalah nama Gerwani akan dicatat bukan lagi sebagai organisasi perempuan progresif, melainkan sebagai simbol kengerian, sebuah stigma yang masih membekas hingga hari ini. Awal 1960-an adalah masa ketika Indonesia berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, semangat revolusi semakin berkobar. Soekarno dengan lantang menyerukan agar bangsa ini berdiri tegak, melawan imperialisme, menentang kapitalisme, dan menolak campur tangan asing. Di sisi lain, ketegangan politik di dalam negeri makin memuncak, terutama antara Partai Komunis Indonesia dan Angkatan Darat. Gerwani sebagai organisasi perempuan yang erat berafiliasi dengan PKI, berada tepat di tengah pusaran konflik besar itu. Setelah demokrasi terpimpin diberlakukan, kekuatan PKI terus tumbuh. Dengan dukungan organisasi sayap yang masif, termasuk Gerwani, PKI menjadi partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Anggotanya diklaim mencapai 20 juta, termasuk organisasi massa. Gerwani memainkan peran penting dalam memperluas dukungan perempuan untuk PKI. Mereka ikut menggelar kampanye besar, menyuarakan reforma agraria, menolak neokolonialisme, dan menekan pemerintah untuk segera mengesahkan undang-undang perkawinan yang demokratis. Namun keberhasilan ini justru memicu kecurigaan. Banyak perwira Angkatan Darat menganggap PKI bersama organisasi sayapnya seperti Gerwani sedang menyiapkan kudeta tersembunyi. Pada tahun-tahun menjelang 1965,
Anggota Gerwani semakin aktif menggelar aksi massa. Mereka terlibat dalam demonstrasi menuntut distribusi tanah untuk petani miskin, mendukung nasionalisasi perusahaan asing, hingga melakukan protes terhadap praktik feodalisme di desa-desa. Di beberapa daerah, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur, aksi-aksi ini menimbulkan ketegangan. Ada laporan tentang bentrokan antara massa yang didukung PKI dan kelompok-kelompok lain, termasuk aparat desa dan organisasi Islam. Gerwani berada di garis depan. Mereka tak hanya mengibarkan spanduk, tetapi juga berani berdebat dengan aparat, bahkan berhadapan dengan kelompok yang menolak land reform. Gambaran perempuan sebagai penggerak massa semakin menguat. Kekuatan Gerwani yang makin besar ternyata juga dijadikan bahan serangan balik oleh lawan politik. Lawan-lawan mereka mulai menyebarkan isu bahwa Gerwani adalah organisasi yang mengajarkan perempuan untuk meninggalkan kodratnya, melawan suami, bahkan hidup tanpa norma agama. Tuntutan Gerwani agar poligami dilarang dianggap sebagai serangan terhadap ajaran agama. Upaya mereka memperjuangkan kesetaraan gender dipandang sebagai pengaruh komunisme yang hendak menghancurkan moral bangsa. Isu-isu ini terus digoreng di media, diperkuat oleh kelompok anti-komunis, sehingga jauh sebelum 1965, citra Gerwani sudah mulai dipoles menjadi negatif. Ketegangan PKI dan Angkatan Darat. Di tingkat nasional, persaingan antara PKI dan Angkatan Darat makin terbuka. PKI mendukung penuh gagasan Soekarno tentang Angkatan Kelima, yakni rakyat bersenjata, termasuk buruh dan tani. Gerwani ikut menyuarakan dukungan ini, menegaskan bahwa perempuan juga harus mendapat kesempatan ikut membela negara dengan senjata di tangan. Bagi Angkatan Darat, gagasan ini jelas ancaman. Mereka tak ingin kekuatan sipil bersenjata yang dikendalikan PKI. Dari sinilah kecurigaan makin menjadi-jadi, dan Gerwani sebagai bagian dari PKI otomatis ikut dicurigai. Memasuki September 1965, situasi politik benar-benar panas. Ekonomi memburuk, inflasi melambung, harga kebutuhan pokok naik. Demonstrasi mahasiswa dan aksi massa semakin sering terjadi. Gerwani tetap aktif. Mereka menggelar rapat umum, menyerukan dukungan pada Presiden Soekarno, sekaligus mengutuk apa yang mereka sebut kaum reaksioner yang ingin menggagalkan revolusi. Namun tak ada yang tahu bahwa dalam hitungan hari sebuah peristiwa akan meletus dan mengubah segalanya. Pada malam 30 September, sekelompok pasukan yang menamakan diri Gerakan 30 September menculik 6 jenderal Angkatan Darat. Keesokan harinya, kabar menggemparkan itu menyebar. Para jenderal ditemukan tewas di lubang buaya. Sejak detik itu, arah sejarah Indonesia berubah. PKI langsung dituduh sebagai dalang kudeta. Dan bersama PKI, Gerwani ikut diseret masuk dalam pusaran tuduhan. Media yang dikuasai militer menyebarkan kisah-kisah mengerikan bahwa di lubang buaya, anggota Gerwani menari-nari sambil menyiksa para jenderal, memotong-motong tubuh mereka, bahkan melakukan tindakan tidak senonoh. Narasi ini mengguncang masyarakat. Bayangan tentang perempuan yang seharusnya lemah lembut berubah menjadi monster kejam. Belakangan, sejarawan menemukan bahwa tuduhan itu lebih banyak merupakan propaganda. Hasil otopsi jenderal tidak menunjukkan adanya mutilasi atau penyiksaan seperti yang digembar-gemborkan. Namun pada saat itu, masyarakat tidak punya akses pada informasi lain. Cerita tentang Gerwani sebagai perempuan kejam sudah telanjur menyebar luas. Dari koran, radio, hingga buku-buku pelajaran, narasi ini terus diperkuat, menciptakan stigma yang menghantui Gerwani hingga puluhan tahun setelahnya. Saudara-saudara, Gerwani yang semula dikenal sebagai organisasi perempuan progresif, kini dilihat sebagai simbol kebiadaban. Fakta dan mitos bercampur, dan dalam pusaran politik yang mematikan, kebenaran tidak lagi penting. Yang terpenting adalah siapa yang berkuasa menulis sejarah. Peristiwa G30S menjadi awal dari akhir. Tak hanya bagi PKI, tapi juga bagi Gerwani dan ribuan perempuan yang pernah menjadi bagian dari organisasi itu. Setelah meledaknya peristiwa 30 September 1965, keadaan Indonesia berubah dalam sekejap.
Gelombang kekerasan menyapu negeri ini, menyisakan luka yang begitu dalam. Dan di tengah gelombang itu, Gerwani menjadi salah satu sasaran utama. Militer bergerak cepat, tidak hanya PKI yang diburu, tetapi juga seluruh organisasi yang berafiliasi dengannya. SOPSI, Pemuda Rakyat, Lekra, dan tentu saja Gerwani. Anggota Gerwani di berbagai daerah ditangkap, diseret dari rumah-rumah mereka, dipenjara tanpa proses hukum, bahkan banyak yang tidak pernah kembali. Perempuan-perempuan yang dulunya aktif mengajar baca tulis, membuka posyandu, atau memimpin aksi tani, kini dilabeli wanita biadab. Tuduhan itu sudah cukup untuk menghancurkan hidup mereka. Di desa-desa Jawa Tengah dan Jawa Timur, kabar mengerikan menyebar. Hati-hati, jangan dekati bekas anggota Gerwani. Mereka tidak bermoral, mereka kejam. Stigma itu menghantui, membuat masyarakat takut, sekaligus menjadi pembenaran bagi tindakan kekerasan. Ribuan anggota Gerwani dijebloskan ke penjara. Ada yang ditahan di Bukit Duri, ada di Pelantungan, ada pula di penjara-penjara darurat yang tersebar di seluruh negeri. Banyak dari mereka digolongkan sebagai tahanan politik golongan B, artinya tidak pernah diadili, tetapi bisa ditahan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Kesaksian para penyintas kemudian mengungkapkan kenyataan pahit. Banyak perempuan Gerwani yang mengalami penyiksaan, pelecehan, bahkan pemerkosaan di dalam penjara. Mereka dipaksa mengaku hal-hal yang tidak pernah mereka lakukan hanya untuk memperkuat propaganda rezim bahwa Gerwani memang biadab. Nama-nama tokoh besar Gerwani ikut tenggelam dalam gelapnya penjara. Umi Sarjono, ketua Gerwani, ditahan. Kartina, sekretaris jenderal, juga dijebloskan. Banyak pimpinan lainnya bernasib sama, sebagian tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Secara resmi, Gerwani dinyatakan bubar bersama PKI dan seluruh organisasi afiliasinya. Namun rezim Orde Baru tidak berhenti di situ. Mereka berusaha menghapus setiap jejak Gerwani dari ingatan kolektif bangsa. Buku-buku tentang Gerwani dilarang. Nama organisasi ini hanya muncul dalam film propaganda, seperti pengkhianatan G30S per PKI, di mana Gerwani digambarkan sebagai perempuan liar yang menari-nari sambil menyiksa para jenderal. Generasi muda Indonesia tumbuh dengan bayangan itu, bahwa Gerwani adalah lambang kebiadaban, bukan organisasi perempuan. Cerita-cerita tentang kegiatan positif Gerwani, mendirikan sekolah rakyat, memperjuangkan undang-undang perkawinan, membela hak buruh dan tani, lenyap sama sekali. Sejarah dipilah, diputar, dan ditulis hanya dari satu sudut pandang penguasa. Bagi anggota dan simpatisan Gerwani yang selamat, kehidupan pasca 1965 penuh penderitaan. Banyak yang kehilangan pekerjaan, anak-anak mereka sulit masuk sekolah, bahkan sekadar untuk hidup normal pun terasa mustahil. Label bekas Gerwani menjadi kutukan yang diwariskan turun-temurun. Ada kisah tentang seorang mantan anggota Gerwani yang setelah bebas dari penjara mencoba kembali ke desanya, tetapi ditolak oleh masyarakat. Ada pula yang memilih bungkam sepanjang hidup, menyembunyikan masa lalunya, bahkan dari anak cucunya sendiri. Begitu kuatnya stigma itu, hingga puluhan tahun kemudian, banyak penyintas masih gemetar jika mendengar nama Gerwani. Saudara-saudara, penumpasan Gerwani bukan hanya soal menghancurkan organisasi, tetapi juga menghancurkan simbol. Dengan propaganda yang terus diulang, Gerwani diingat bukan sebagai organisasi perempuan progresif, melainkan sebagai simbol kebiadaban. Inilah cara Orde Baru mengendalikan narasi sejarah, dengan menjadikan tubuh perempuan sebagai medan propaganda dan menjadikan Gerwani sebagai momok yang menakut-nakuti rakyat agar tak lagi berani menyentuh ideologi kiri. Sejarah mencatat sejak 1965, Gerwani lenyap dari panggung politik Indonesia. Tetapi bayang-bayangnya tetap ada, hidup dalam ingatan para penyintas, dalam catatan yang nyaris tersembunyi, dan dalam perdebatan para sejarawan. Gerwani mungkin sudah dibubarkan, tetapi kisahnya tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap hadir sebagai sebuah pertanyaan besar. Bagaimana sejarah bisa dipelintir sedemikian rupa, hingga fakta dan mitos bercampur tanpa bisa dipisahkan? Saudara-saudara, setelah kejatuhan Gerwani pada 1965,
Nama organisasi ini seolah hilang dari sejarah resmi bangsa. Namun sebagaimana kita tahu, sejarah tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu untuk digali kembali, ditafsir ulang, dan dipahami dengan kacamata baru. Selama lebih dari 3 dekade, Orde Baru menanamkan stigma Gerwani sebagai organisasi perempuan kejam, tak bermoral, dan pengkhianat bangsa. Cerita ini masuk ke buku pelajaran sekolah, film wajib yang ditayangkan tiap tahun, hingga obrolan sehari-hari di masyarakat. Generasi yang tumbuh di masa itu otomatis mewarisi gambaran tunggal tentang Gerwani. Tak ada ruang untuk bertanya, benarkah demikian? Atau mungkinkah ada kisah lain yang disembunyikan? Baru setelah runtuhnya Orde Baru pada 1998, pintu untuk menggali sejarah mulai terbuka. Sejarawan, peneliti, dan aktivis mulai mewawancarai penyintas Gerwani, membuka arsip, dan menelaah kembali dokumen-dokumen lama. Dari situ terungkap bahwa banyak tuduhan terhadap Gerwani tak memiliki dasar kuat. Kisah tentang tarian erotis di lubang buaya misalnya terbukti merupakan propaganda. Tidak ada bukti medis yang mendukung cerita mutilasi atau penyiksaan sadis oleh anggota Gerwani. Sebaliknya, muncul kesaksian tentang peran nyata Gerwani dalam pendidikan rakyat, kesehatan ibu anak, dan perjuangan hukum perkawinan. Fakta-fakta ini memberi warna baru bahwa Gerwani bukan hanya bagian dari tragedi, tetapi juga bagian dari sejarah perjuangan perempuan Indonesia. Meski demikian, hingga kini perdebatan tentang Gerwani masih berlangsung. Ada yang berpendapat karena Gerwani berafiliasi erat dengan PKI, maka wajar jika mereka ikut bertanggung jawab atas konflik politik 1965. Ada pula yang menekankan bahwa keterlibatan mereka dibesar-besarkan untuk kepentingan propaganda militer. Di titik inilah, Gerwani menjadi simbol kontroversi. Ia bukan hanya soal organisasi perempuan, melainkan juga tentang siapa yang berhak menulis sejarah, siapa yang berhak menentukan siapa pahlawan dan siapa pengkhianat. Terlepas dari kontroversinya, satu hal tak bisa dipungkiri. Gerwani pernah menjadi organisasi perempuan terbesar dalam sejarah Indonesia. Jutaan perempuan pernah bergabung, menemukan ruang untuk bersuara, belajar, dan berjuang bersama. Gerwani mengajarkan bahwa perempuan bisa menjadi subjek politik, bukan sekadar objek, bahwa mereka bisa memimpin demonstrasi, menulis resolusi, bahkan memengaruhi kebijakan negara. Bagi gerakan perempuan masa kini, warisan itu penting. Meski nama Gerwani terlanjur dicemarkan, semangat mereka untuk memperjuangkan keadilan sosial tetap bisa menjadi inspirasi. Di era reformasi muncul desakan agar sejarah Gerwani ditulis ulang dengan lebih adil. Beberapa akademisi menerbitkan buku, film dokumenter independen dibuat, dan testimoni penyintas mulai dipublikasikan. Namun jalan menuju rehabilitasi masih panjang. Trauma 1965 terlalu dalam, stigma masih kuat, dan keberanian untuk membuka ruang diskusi sering terbentur sensitivitas politik. Meski begitu, perlahan-lahan sejarah alternatif tentang Gerwani mulai mendapat tempat. Generasi muda kini mulai melihat bahwa di balik label pengkhianat, ada kisah perempuan yang berjuang demi hak-hak mereka, meski akhirnya hancur oleh badai politik. Saudara-saudara, warisan Gerwani adalah pelajaran berharga bahwa perjuangan perempuan tidak pernah mudah, bahwa politik bisa mengangkat sekaligus menghancurkan, dan bahwa sejarah selalu punya banyak sisi. Kita hanya perlu keberanian untuk melihatnya secara utuh. Sejarah Gerwani adalah kisah tentang harapan, tentang keberanian, tetapi juga tentang kehancuran dan stigma. Dari sebuah organisasi perempuan yang lahir dengan cita-cita mulia, memperjuangkan hak-hak kaum wanita dan rakyat kecil, hingga akhirnya dibungkam oleh pusaran politik besar yang melanda bangsa. Kisah mereka mengingatkan kita bahwa sejarah tidak pernah hitam dan putih. Ada sisi yang sering dilupakan, ada suara yang sengaja disenyapkan, dan ada kebenaran yang dikubur oleh propaganda. Gerwani mungkin telah hilang dari panggung politik Indonesia sejak 1965. Tetapi jejak mereka tetap tertinggal dalam kesaksian para penyintas, dalam arsip yang tersisa, dalam ingatan kolektif yang mulai berani dipertanyakan kembali. Dari Gerwani, kita belajar bahwa
perjuangan perempuan selalu berhadapan dengan tantangan ganda. Bukan hanya melawan ketidakadilan sosial, tetapi juga melawan pelabelan, stereotip, dan stigmatisasi. Kini, puluhan tahun setelah tragedi itu, kita sebagai generasi penerus punya tanggung jawab moral untuk tidak menerima sejarah begitu saja, melainkan menelitinya, mengujinya, dan menuliskannya kembali dengan kejujuran. Karena bangsa yang berani menatap sejarahnya dengan jernih adalah bangsa yang lebih kuat menghadapi masa depan. Mungkin kita tidak akan pernah sepenuhnya mengetahui kebenaran tentang Gerwani, tetapi dengan membuka ruang dialog, dengan mendengarkan suara yang dulu dibungkam, kita bisa mendekat pada pemahaman yang lebih adil. Saudara-saudara, itulah lintasan sejarah Gerwani, sebuah cerita tentang idealisme, kekuasaan, dan tragedi. Sebuah cerita yang mengingatkan kita betapa rapuhnya garis antara harapan dan kehancuran. Dan semoga dari cerita ini kita belajar untuk lebih bijak dalam membaca masa lalu, agar tidak mengulangi luka yang sama di masa depan. Terima kasih.